Setibanya Bayu di sana, suasana masih terasa hangat dan nyaman seperti biasanya. Namun tidak lama setelah itu, secara tiba-tiba Herianto langsung menutup dan mengunci pintu ruko tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membawakan kasus pembunuhan yang terjadi di Bengkalis, Riau. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang pria yang bernama Rianto, berusia 29 tahun dan tinggal di sebuah ruko yang berada di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara, Bengkalis, Riau. Diketahui Herianto ini telah menikah dan dikaruniai satu orang anak. Menurut sebuah catatan kriminal kepolisian, Herianto ini pernah ditangkap atas kasus penyiksaan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap istrinya sendiri. Namun karena istrinya memilih untuk memaafkan dan tidak melanjutkan kasus tersebut, Herianto pun akhirnya tidak jadi dimasukkan ke dalam penjara dan kasus tersebut ditutup dengan perdamaian mereka. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Herianto memiliki sebuah usaha biliar. Namun, beredar desas-desus kabar jika pekerjaan itu hanyalah sebuah kamuflase untuk menutupi bisnis utamanya, yakni bisnis narkoba. Herianto sendiri merupakan seorang bandar narkoba kelas kakap di Rupat Utara yang sukses mengendalikan bisnis tersebut. Nah, Herianto ini memiliki seorang sahabat yang sangat dekat yang bernama Bayu Santoso, berusia 27 tahun. Bayu juga merupakan tetangga yang rumahnya tidak begitu jauh dari tempat tinggal Herianto. Diketahui persahabatan di antara keduanya ini sangatlah dekat dan sudah terjalin bertahun-tahun lamanya. Namun hubungan tersebut mulai goyah ketika Herianto dan Bayu terlibat permasalahan hutang pihutang. Permasalahan tersebut berawal ketika Herianto memberikan pekerjaan kepada Bayu untuk menggantikan karpet meja biliar. Pekerjaan itu pun sudah dibayar lunas oleh Herianto. Namun sayangnya, Bayu tidak menyelesaikannya dengan baik, sehingga Herianto pun jadi merasa kesal dengan tindakan dari sahabatnya itu. Hubungan keduanya pun menjadi semakin retak ketika Bayu yang jengkel dengan teguran dari Herianto ini ingin melaporkan bisnis haramnya yang sudah dijalankan sahabatnya kepada pihak kepolisian. Tapi sebelum rencana pelaporan Bayu ini terlaksanakan, kabar tersebut ternyata sudah diketahui oleh salah satu teman dari Herianto yang bernama Adrian alias Gondrong, berusia 29 tahun. Adrian yang mendapat kabar tersebut pun langsung menghubungi dan melaporkan semua rencana Bayu kepada Herianto, sehingga membuat Herianto semakin berang. Ia yang saat itu merasa marah dan kesal karena sahabatnya sendiri akan mengkhianatinya pun langsung berencana untuk menghabisi nyawa Bayu. Semua peristiwa mengerikan ini terjadi pada 24 Maret 2017 sekitar jam 11 malam di sebuah ruko biliar milik Herianto. Malam itu Herianto bersama dengan dua orang temannya, yakni Andrian alias Gondrong dan Ali Akbar alias Barok, sedang menggelar pesta narkoba jenis sabu-sabu di ruko tersebut. Herianto yang masih menyimpan dendam kepada Bayu pun meminta Gondrong untuk menghubunginya dengan dalih ingin bertemu.
Nah, mendapat panggilan tersebut, Bayu yang sama sekali tidak menaruh rasa curiga pun langsung berangkat menuju ruko milik Herianto. Sembari menunggu kedatangan Bayu, Herianto dengan sigap segera menyiapkan beberapa senjata tajam yang kemudian disembunyikan di dalam kamar mandi ruko tersebut. Setibanya Bayu di sana, suasana masih terasa hangat dan nyaman seperti biasanya. Namun tidak lama setelah itu, secara tiba-tiba Herianto langsung menutup dan mengunci pintu ruko tersebut. Setelah itu ia bergegas lari menuju ke kamar mandi untuk mengambil senjata tajam yang sudah dia siapkan. Sedangkan Bayu yang tidak tahu apapun dengan santai duduk di sebuah kursi yang ada di depan meja biliar sambil menikmati barang haram bersama Gondrong dan Barok. Setelah keluar dari kamar mandi, Herianto berjalan mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh Bayu. Dan tanpa banyak basa-basi, dari arah belakang, Herianto langsung menusuk-nusuk pisaunya ke bagian punggung Bayu sebanyak 7 kali hingga ia jatuh tersungkur. Nah, walaupun sudah dalam kondisi yang tidak berdaya, Bayu ini masih sempat melakukan perlawanan dengan cara merebut pisau tersebut dari tangan Herianto. Ia pun sempat menusukkan pisau itu ke bagian tangan kiri Herianto sampai terluka cukup parah. Namun Herianto dengan sigap memerintahkan Barok untuk membantunya. Barok pun langsung membantu Herianto dengan cara memegangi tangan Bayu hingga tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu dengan mudah Herianto menguasai keadaan dengan merebut kembali pisau yang dipegang oleh Bayu. Ia pun lagi-lagi menikamkan pisau tersebut beberapa kali ke tubuh Bayu hingga menghembuskan nafas terakhirnya di tempat. Di sisi lain, Gondrong dan Ali Akbar alias Barok yang melihat kejadian tersebut pun merasa sangat ketakutan. Mereka memilih untuk langsung melarikan diri keluar dari ruko dan bersembunyi di semak-semak. Sementara Herianto ditinggalkan sendirian bersama dengan jasad Bayu. Untuk menghilangkan jejak ini, Herianto memutuskan untuk menyeret tubuh Bayu ke dalam kamar mandi yang ada di ruko tersebut. Sesampainya di kamar mandi, Herianto sempat menghubungi kedua temannya yang kabur dan meminta mereka untuk segera kembali ke ruko guna membantunya memutilasi tubuh Bayu. Namun sayang, kedua temannya ini malah menghilang dan memilih untuk tidak pernah kembali lagi ke ruko tersebut. Herianto yang kesal menunggu pun akhirnya memutuskan untuk memotong-motong tubuh Bayu menjadi 13 bagian seorang diri. Namun saya minta maaf ya guys, karena saya tidak berhasil mendapatkan informasi atau penjelasan apapun mengenai masing-masing bagian dari potongan tersebut. Selanjutnya Herianto memasukkan potongan-potongan tubuh tersebut ke dalam sebuah koper. Nah, karena koper tersebut ternyata tidak muat, ia pun memutuskan untuk memasukkan sisa potongan tubuh lainnya ke sebuah kantongan plastik besar yang kemudian disembunyikan di dalam sebuah drum bekas bensin. Sedangkan untuk kopernya disembunyikan di dalam kamar. Setelah semuanya dirasa aman, Herianto langsung bergegas meminta istrinya untuk bersiap-siap kabur. Dan pada 25 Maret 2017 pagi-pagi sekali, Herianto membawa istri serta anaknya untuk ikut kabur ke Jakarta. 3 hari setelah kejadian tersebut, atau lebih tepatnya pada 27 Maret 2017, Andrian alias Gondrong yang dibayang-bayangi rasa bersalah memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke kantor polisi terdekat. Gondrong dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan memilih untuk mendatangi kantor polisi guna menyerahkan diri dan menceritakan semua detail kejadian itu. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan pun segera mendatangi ruko milik Herianto. Namun sayang, ruko itu sudah dalam keadaan kosong. Pihak berwajib pun langsung menggeledah seluruh isi ruko. Dan benar saja di dalam ruko tersebut
Ditemukan potongan-potongan tubuh yang disembunyikan di dalam drum bekas bensin dan juga sebuah koper. Pihak kepolisian pun segera mengevakuasi potongan-potongan tubuh tersebut ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi diketahui jika penyebab kematiannya adalah luka tusukan di bagian leher. Selain itu juga terdapat 20 luka tusukan di sekujur tubuh korban. Pihak kepolisian pun secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap Gondrong untuk memastikan siapa saja pelaku dalam kasus ini. Setelah mendapatkan informasi yang valid dan pengembangan kasus, pihak kepolisian dari Polres Bengkalis dibantu oleh Polda Riau pun segera memburu terduga pelaku. Pada 29 Maret 2017 sekitar jam 9 malam, pihak kepolisian berhasil menangkap Herianto yang bersembunyi di salah satu apartemen yang berada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara tanpa perlawanan. Ia pun segera digiring ke Mapolres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Keesokan harinya, tepatnya pada 30 Maret 2017 sekitar jam 4 sore, Herianto diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pekanbaru. Selanjutnya, ia dibawa ke Bengkalis untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Pada 4 April 2017, pihak kepolisian dari Polres Bengkalis juga berhasil menangkap Ali Akbar alias Barok yang saat itu bersembunyi di rumah neneknya di Sumatera Utara. Barok pun digiring ke Polres Bengkalis untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di dalam interogasinya mereka bertiga mengakui seluruh perbuatannya. Untuk motifnya, Herianto menjelaskan bahwa dirinya sangat kesal kepada Bayu karena Bayu tidak menyelesaikan perbaikan karpet di tempat biliar miliknya dengan baik. Selain itu, ia juga menjelaskan jika Bayu mengancam untuk melaporkan bisnis haramnya ke pihak kepolisian sehingga membuatnya emosi dan juga dendam. Sedangkan untuk Gondrong dan Barok, mereka mengatakan tidak mengetahui apapun selain apa yang disuruh oleh Herianto, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Atas perbuatannya, pihak kepolisian pun secara resmi menjadikan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka bertiga dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 170 ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan. Pada 16 Agustus 2017, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau. Pada 22 November 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Herianto karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah menjadi dalang sekaligus eksekutor pembunuhan. Selanjutnya untuk terdakwa Andrian alias Gondrong dijatuhi vonis hukuman penjara selama seumur hidup karena terbukti telah membantu proses pembunuhan tersebut. Sedangkan terdakwa Ali Akbar alias Barok dijatuhi vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Nah, diketahui ketiga vonis tersebut jauh lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut vonis hukuman penjara selama 18 tahun. Majelis Hakim menjelaskan bahwa tindakan ketiganya sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan, sehingga layak mendapatkan hukuman tersebut. Atas putusan itu, tim penasehat hukum dari terdakwa Herianto dan Gondrong menyatakan banding, sedangkan untuk terdakwa Barok menyatakan penerimaan putusan tersebut. Pada 17 Januari 2018, Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengabulkan permintaan banding dari kedua terdakwa. Di dalam sidang banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru merubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis. Terdakwa Herianto yang awalnya divonis hukuman mati berubah menjadi vonis hukuman penjara selama seumur hidup.
Sedangkan untuk terdakwa Andrian alias Gondrong, dari vonis hukuman penjara seumur hidup berubah menjadi vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.